Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke alinyemen horizontal. Ini saya bagi menjadi dua part ya, karena part pertama sudah cukup panjang, sekitar 20 menitan, dan part kedua ini saya tidak tahu berapa. Semoga antara 20 sampai 25 menit, tidak terlalu panjang. Oke, kita masuk ke lengkung horizontal ya. Kan sudah disebutkan sebelumnya bahwa alinyemen horizontal ini terdiri atas dua, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah garis lengkungnya, atau kita namakan lengkung horizontal. Ada 3 bentuk dari lengkung horizontal ini. Yang pertama adalah lengkung busur lingkaran atau full circle. Kemudian yang kedua adalah lengkung busur lingkaran dengan lengkung peralihan atau spiral, circle spiral. Dan yang ketiga adalah lengkung peralihan atau full spiral. Kita akan berbicara mengenai gaya-gaya bekerja pada lengkung horizontal. Ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan superelevasi yang sudah kita bahas sebelumnya. Apa saja gaya-gaya yang ada pada lengkung horizontal? Kita harus lihat dulu. Yang pertama adalah kita mulai dari gesekan melintang antara ban kendaraan dengan permukaan jalan bersama-sama dengan komponen berat kendaraan akibat adanya kemiringan melintang lengkung horizontal digunakan untuk mengimbangi gaya sentrifugal yang timbul. Kemudian setelah konsep itu kita tahu, berarti kita bisa membayangkan bahwa gaya-gaya yang timbul berarti ada gaya sentrifugal, kemudian ada berat kendaraan, dan ada gaya gesekan antara ban dan permukaan jalan atau FS. Bisa teman-teman lihat di sini ya, kita tidak akan berbicara penurunan rumus, kita hanya melihat sekilas bahwa gaya yang keluar ini ya, yang keluar ini kan merupakan gaya sentrifugal ya, yang mendorong kendaraan keluar dari jalurnya ya. Oke, G besar per G kecil dikali V kuadrat per R ya, ini merupakan rumus dari gaya sentrifugal. Karena ini ada kemiringan jalan ya, kemiringan di lengkungan itu atau yang kita namakan dengan superelevasi, maka dia ada sudut ya. Jadi sudah ini gaya-gaya ini sudah dikonversi ke sudutnya. Maka ada cos alfa di sini. Kemudian gaya perlawanannya ada G sin alfa plus Fs ya. Fs ini merupakan gaya gesekan. Jadi yang memperlambat gaya sentrifugal itu adalah G sin alfa ditambah gaya gesekan ini ya. G sin alfa itu apa? G sin alfa itu adalah berat kendaraan akibat kemiringan melintang suatu jalan ya. Jadi karena ada kemiringan ke arah berlawanan dari gaya sentrifugal, maka berat itu akan menghambat atau mengurangi besarnya gaya sentrifugal. Makanya dia mempunyai nilai tambah terhadap gaya gesek atau perlawanan terhadap gaya sentrifugal. Oke, diturunkan semuanya di sini sehingga didapatlah E plus F per 1 min EF sama dengan V kuadrat dibagi G kecil dikali R besar. Nanti kita akan masuk lagi ke apa sih E plus F itu. Sebelum itu kita akan masuk ke derajat kelengkungan. Apa sih derajat kelengkungan itu? Derajat kelengkungan adalah ketajaman lengkung horizontal yang besarnya dinyatakan dengan radius dari lengkung tersebut ya. Derajat lengkung adalah besarnya sudut lengkung yang menghasilkan panjang busur 25 meter. Semakin besar R-nya, radiusnya, semakin kecil D, dan semakin tumpul lengkung horizontal lencana. Sebaliknya, semakin kecil R, semakin besar D-nya, derajat kelengkungannya, dan semakin tajam lengkung horizontal yang direncanakan. Perhitungan derajat kelengkungan adalah di bawah ini ya. D sama dengan 25 dibagi 2 PR dikali 360 derajat atau 1432,39 dibagi R. R adalah jari-jari kelengkungan. Kemudian kita masuk, tadi sudah derajat kelengkungan, di rumus derajat kelengkungan ada jari-jari lengkungan ya, atau jari-jari tikungan atau radius tikungan.
rumus umum untuk lengkung horizontal itu kurang lebih ini ya. Jadi E plus F sama dengan V kuadrat plus G kecil R ini adalah rumus umum dari lengkung horizontal. Nah, jika V ini kita nyatakan dalam kilometer per jam, kemudian G ini adalah 9,81 meter per detik kuadrat, dan R ini dalam M, maka diperoleh E plus F sama dengan V kuadrat per 127 R. Dari persamaan di atas, dapat dilihat E plus F ini sama dengan V kuadrat per 127 R. Terlihat bahwa besarnya radius lengkung horizontal dipengaruhi oleh nilai E dan F serta nilai kecepatan rencana yang ditetapkan. Nah, ini berarti terdapat nilai radius minimum atau derajat lengkung maksimum untuk nilai super elevasi maksimum dan koefisien gesek melintang yang maksimum. Lengkung tersebut dinamakan lengkung tertajam yang dapat direncanakan untuk satu nilai kecepatan rencana yang dipilih pada satu nilai super elevasi yang maksimum. Nah, jadi ini bahasa rumus yang diterjemahkan ke bahasa deskripsi. Kemudian di sini ada catatan yang harus teman-teman perhatikan dalam merencanakan suatu lengkung, yaitu ini ya. Berdasarkan pertimbangan peningkatan jalan di kemudian hari, sebaiknya dihindarkan merencanakan alinyemen horizontal jalan dengan menggunakan radius minimum yang menghasilkan lengkung tertajam. Di samping sukar untuk menyesuaikan diri dengan peningkatan jalan, juga dapat menimbulkan rasa tidak nyaman pada pengemudi yang bergerak dengan kecepatan lebih tinggi dari kecepatan rencana. Harga radius minimum ini sebaiknya hanya merupakan harga batas saja sebagai petunjuk dalam memilih radius untuk perencanaan saja. Jadi yang perlu jadi catatan teman-teman di sini, dihindarkan untuk memakai radius tikungan minimum ya. Jadi R minimum yang teman-teman hitung nanti adalah hanya untuk harga batas sebagai petunjuk dalam memilih radius perencanaan. Oke, ini adalah rumus untuk mencari radius minimum, yaitu V kuadrat per 127 E max ditambah F max. Oke, atau kalau disebutkan dalam derajat kelengkungan adalah 181.913,53 dikali E max plus F max per V kuadrat. Ini adalah tabel dari nilai radius R minimum dan D maksimum untuk beberapa kecepatan rencana. Ya, jadi jika teman-teman ingin merencanakan suatu kecepatan di 60, maka ketika teman-teman memutuskan bahwa super elevasi maksimumnya adalah 0,1, maka F max yang dipakai adalah 0,153, sehingga radius minimumnya adalah 112, radius minimum desainnya 112 ya, dan derajat kelengkungan maksimum desainnya adalah 12,79. Dan perlu diingat, berarti paling tidak jari-jari minimumnya di atas 112 ya, karena kita dihindarkan untuk memakai jari-jari minimum sebagai perencanaan. Ini ya, bisa teman-teman baca tabel ya. Kalau M max-nya 0,1, F max-nya 0,153, maka R min-nya 112. Kemudian kalau memakai M max-nya 0,08, F max-nya 0,153, maka radius minimumnya adalah 121. Dan ini hanya sebagai batas perhitungan untuk menentukan rencana jari-jari desain. Oke, ini adalah tabel ini adalah grafik hubungan antara nilai EF, kecepatan rencana, radius lengkung, dan derajat lengkung. Oke, di sini misalnya kita menentukan bahwa E plus F-nya adalah 0,16, kemudian kecepatan rencananya adalah 60, maka kita dapat lihat derajat lengkungnya sekitar di 8 ya, di 8. Tapi lebih memudahkan memang menggunakan tabel seperti ini. Oke, masih menjelaskan grafik yang sebelumnya ini. Satu kecepatan rencana hubungan antara
E plus F dari radius lengkung berupa garis lurus ya. Garis putus-putus menunjukkan batas untuk sebuah super elevasi maksimum. Tidak terdapat lagi lengkung horizontal dengan radius lebih kecil dari batasan tersebut ya. Oke. Kemudian distribusi nilai super elevasi dan koefisien gesekan melintang ya. Jika E plus F sama dengan 0, berarti itu di jalan lurus ya, artinya R-nya itu tidak terhingga. Sedangkan jika E plus F merupakan nilai F maksimum, maka jalan tersebut adalah jalan yang jalan lekung dengan menggunakan R-min ya. Lumayan tajam ini ya. Di antara kedua harga ekstrim itu, nilai super elevasi dan koefisien gesek terdistribusi menurut beberapa metode. Kemudian gaya sentrifugal yang timbul diimbangi bersama-sama oleh komponen berat kendaraan akibat adanya super elevasi dan gaya gesekan melintang antara permukaan jalan dan ban kendaraan. Nilai ekstrim ini sudah dijelaskan dari ini ya. Nilai ekstrim diperoleh untuk jalan lurus di mana radius lengkungnya adalah tak berhingga. Dan nilai ekstrim yang lain adalah ini ya, kondisi di mana lengkung tertajam pada satu kecepatan rencana, yaitu lengkung dengan radius dengan memakai radius minimum ya. Jadi ada dua nilai ekstrimnya. Yang pertama adalah jalan lurus R tak terhingga, dan yang kedua adalah desain dengan menggunakan R minimum. Oke, tadi sudah dikatakan bahwa ada beberapa metode untuk mendapatkan nilai super elevasi dan gesekan ini. Saya tidak akan membahas ini, sekitar ada 5 metode untuk diketahui saja ya. Mungkin di beberapa literatur bisa teman-teman baca. Saya tidak membahasnya di sini karena terlalu panjang, ada 5 metode. Yang perlu saya berikan di sini adalah biasanya yang dipakai di Indonesia adalah metode kelima ya. Banyak sekali perbedaan itu kita lihat saja di tabel. Oke ya. Ini yang saya katakan tadi, metode yang kelima ini adalah metode yang paling umum digunakan di Indonesia ya. Di mana hubungannya adalah D sama dengan K dikali E plus F per V kuadrat. V adalah kecepatannya dengan konstantanya adalah 181913,3. Oke. Nah, ini dia perbandingan nilai F untuk kelima metode pendistribusian E dan D. Jadi saya tidak membahas rumusnya bagaimana, teorinya seperti apa, saya langsung ke tabel saja ya karena terlalu panjang. Oke, bisa teman-teman lihat ya, di sini ada perbedaan. Kalau di kecepatan R minnya 115 dengan D derajat kelengkungannya 12,78, tidak terlalu banyak perbedaan, hampir sama. Dia sudah mulai ada perbedaan ketika radius minimumnya ada di 143 ya. Metode pertama ini lebih kecil nilai E-nya dibanding dengan metode kelima ya. Begitu juga nilai sebaliknya nilai F-nya lebih besar dibanding dengan nilai F pada metode kelima ya. Ini untuk kecepatan rencana 60 km per jam dengan super elevasi maksimum 10%. Oke, kita masuk ke lengkung peralihan. Jadi tadi lengkung horizontal ada 3 ya. Bisa full circle, full spiral, dan bisa juga spiral, circle, spiral. Jadi spiral ini kita namakan lengkung peralihan. Fungsinya apa sih? Fungsi dari lengkung peralihan ini adalah untuk menghindari terjadinya perubahan alignment yang tiba-tiba dari bentuk lurus ke lingkaran ya. Jadi ya ada peralihannya lah ya, lebih landai. Dan lengkung peralihan ini diletakkan di antara bagian lurus dan di bagian lingkaran atau circle ya, yaitu pada sebelum dan sesudah tikungan berbentuk lingkaran. Jadi spiral, circle, spiral ya. Ada perbedaan panjang lengkung peralihan antara Bina Marga dan Ashto ya. Kalau panjang peralihan menurut Bina Marga adalah sebesar ini ya. Jadi panjang lengkung peralihan ini adalah setelah ini adalah Bina Marga ya. Jadi dia dihitung sesaat setelah melewati tangan ya. Ini kan kemiringan normal
kemudian mulai masuk ke datar hingga ke spiralnya ya, hingga ke lengkung peralihannya. Ini adalah menurut Bina Marga. Sedangkan menurut Ashto, LS ini ada di sini ya, dari tangan spiral, mulai dari kemiringan datar hingga masuk ke super elevasi sempurna, hingga ke spiral silker. Kemudian yang biasa kita pakai adalah panjang dari Bina Marga. Ini bisa teman-teman lihat di sini ya. Tabelnya adalah seperti ini. LN ini merupakan lereng jalan normal, diasumsikan adalah 2%. Kemudian LP adalah lereng luar diputar sehingga perkerasan sebesar lereng jalan normal. Kemudian LS diperhitungkan dengan mempertimbangkan short atau landai relatif maksimum dengan perkerasan 2 kali 3,75 meter ya. 2 lajur masing-masing 3,75 meter. Ini ya. Jadi ketika teman-teman merencanakan suatu radius desainnya adalah 477, kecepatannya adalah 60, maka panjang lengkung peralihannya adalah 50 ya. Nanti kita akan masuk ke perhitungan. Bagaimana cara membaca tabel ini? Ini adalah Ashto, tapi kita lebih memakai Bina Marga ya. Boleh, silakan teman-teman bandingkan sendiri nilainya. Kemudian ada yang harus jadi catatan juga teman-teman di sini ya. Panjang lengkung peralihan ini menurut tata cara perencanaan geometrik jalan tahun 97 adalah diambil nilai terbesar dari ketiganya, yaitu berdasarkan waktu tempuh di lengkung peralihan dengan rumus LS sama dengan V rencana dibagi 3,6 dikali T. Kemudian berdasarkan antisipasi gaya sentrifugal, yaitu LS sama dengan 0,022 V pangkat 3 per RC dikurangi 2,727 VE per C. Kemudian berdasarkan tingkat pencapaian perubahan kelandaian, LS sama dengan EM dikurangi EN dikali V rencana per 3,6 RE. Ini adalah keterangannya ya. Silakan dibaca. Oke, kita terakhir parameter dari alignment horizontal adalah pelebaran perkerasan pada lengkung horizontal. Pelebaran perkerasan atau jalur lalu lintas di tikungan dilakukan untuk mempertahankan kendaraan tetap pada lintasannya ya. Hal ini terjadi karena pada kecepatan tertentu kendaraan pada tikungan cenderung untuk keluar lajur akibat dari posisi roda depan dan roda belakang yang tidak sama. Nah, adanya pelebaran jalan di tikungan ini dengan mempertimbangkan 3 hal, yaitu yang pertama, kesulitan pengemudi untuk menempatkan kendaraan tetap pada lajurnya. Kedua, penambahan lebar atau ruang lajur yang dipakai saat kendaraan melakukan gerakan melingkar. Dan ketiga, pelebaran di tikungan ditentukan oleh radius belok kendaraan rencana. Dalam melakukan pelebaran, perlu memperhatikan beberapa faktor, yaitu yang pertama, pada tikungan tanpa spiral, pelebaran dilakukan pada bagian dalam dan dilakukan setengah sampai 2/3 bagian lurus dan sisanya pada tikungan. Yang kedua, tikungan dengan spiral, pelebaran dapat dilakukan pada bagian dalam atau membagi 2 sama besar dan menempatkan di luar dan dalam tikungan. Yang ketiga, sebaiknya dilakukan sepanjang panjang pencapaian kemiringan atau super elevation runoff, tapi jarak yang lebih pendek. Kemudian 4, pelebaran harus dilakukan secara teratur sebelum memasuki tikungan. Dan yang kelima, untuk menampakkan tepi perkerasan, pelebaran harus merupakan lengkung menerus dan bukan bagian-bagian yang lurus. Ini adalah rumus dari lebar perkerasan pada tikungan, penambahan lebar perkerasan pada tikungan. Silakan dibaca dan di bawah adalah keterangan-keterangannya ya.
Jadi pada saat kita merancang tikungan ada pelebaran yang harus kita tambahkan dengan memperhatikan 3 yang sudah disebutkan sebelumnya. Di pelebaran perkerasan ini juga ditampilkan dalam bentuk tabel ya. Ada 3 di sini, ada ada 3 sumber dari tata cara perencanaan geometrik jalan antar kota, kemudian standar perencanaan geometrik jalan perkotaan, dan ASTO. Kalau ASTO pelebaran ditentukan oleh derajat lengkungnya. Demikian part kedua dari parameter alinyemen horizontal ini. Selanjutnya kita akan coba menghitung lengkung horizontal. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Sampai di sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.